Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Jejak Hafiz Indonesia. Dan hari ini pemirsa, saya berkunjung di salah satu sekolah, yaitu sekolah dasar Sekolah Tahfiz Plus Khairul Ummah yang berada di Garu 1 Amplas, Medan, Sumatera Utara. Dan di sini katanya ada seorang anak penghafal Al-Quran yang sudah hafal 10 juz. Dan nanti insya Allah kita akan ngobrol bareng beliau. Dan nanti akan kita ngobrol berkaitan dengan bagaimana keseharian beliau. Dan bagaimana beliau di sekolah tentunya. Dan tips-tips menghafal ala Hafiz kita hari ini. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana. Yuk terus ikuti kami di Jejak Hafiz Indonesia. Nah pemirsa, kita sudah bersama anak hafiz kita di kesempatan kali ini. Ada Hammam Ibrahim ya, Batubara, Masya Allah. Hammam sehat? Alhamdulillah sehat. Nama lengkapnya siapa? Hammam Ibrahim Al-Abror Al-Abror Said Batubara. Said Batubara, Masya Allah. Udah kelas berapa Hammam? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Ya. Kelas 6 SD, hafalannya udah berapa juz? 10 juz. 10 juz. Juz berapa aja itu 10 juznya? 28, 28, 29, 29, 30, 30, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. 7. Masya Allah. Ngafal Quran sejak kapan sih Hammam? Sejak TK. Dari TK sudah mulai ngafal Quran. Iya. Masya Allah. Dan ngafal Quran menurut Hammam itu susah atau enggak? Ngapalnya itu nggak susah, tapi merojaknya yang susah. Gitu. Biasa Hammam targetnya per hari itu berapa halaman? 1 halaman. Satu hari 1 halaman. Ngafalnya kapan-kapan aja sih? Ngapalnya itu ba'da maghrib, Ba'da maghrib, baru ba'da isya, ba'da isya, sama ba'da subuh. ba'da subuh. Itu ngafalnya. Masya Allah. Kalau di sekolah ini kan dia nggak nginep di sekolah kan. Sekolah itu masuknya jam 7:30 sampai jam 3 sore katanya tadi. Iya. Itu di sekolah ada ngafal juga nggak? Di sekolah itu menyetorkan hafalan sama talaki Al-Quran, talaki hafalannya Masya Allah. Kalau di rumah ngafalnya sendiri atau ditemani? sendiri. Sendiri. Terus biasanya itu kalau ngafal keinginan sendiri kah? Atau merasa kewajiban? Atau kadang-kadang disuruh Umi sama Abi? Manggilnya siapa? Umi Abi atau siapa? Umi Abi. Umi Abi. Yang disuruh Umi Abi atau gimana? Kemauan sendiri. Mau sendiri menghafal? Iya. Masya Allah. Nah, Umi Abi sering ngasih motivasi nggak sama Hammam? Sering ngasih motivasi. Sering juga ngasih motivasi. Karena kan gini, ngafal Quran itu kan nggak selalu apa ya, lurus-lurus aja, selalu enak kita ngafal. Ada kalanya kita kan lagi susah itu ngafal Quran, lagi futur gitu. Nah kalau Hammam sendiri, kalau pas lagi males, lagi futur ngafal Quran, apa yang dilakukan oleh Hammam? Mau membuat jadwal agar bisa menghafal Al-Quran lagi. Tetap dipaksa ngafal gitu. Bisa biasanya? Insya Allah bisa. Bisa. Setiap hari targetnya tercapai? Kadang nggak tercapai juga. Kadang nggak tercapai juga ya. Tapi terus berusaha. Ya. Masya Allah. Paling suka surah apa yang sering dibaca? Surah Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Nah, ini luar biasa nih pemirsa. Kenapa suka surah Al-Jumu'ah? Al-Jumu'ah mudah bacaannya, baru nggak terlalu panjang. Pokoknya mudah. Mudah ya. Kalau boleh tahu Hammam, cita-citanya mau jadi apa sih? Jadi hafiz Quran 30 juz. Masya Allah. Jadi ulama, guru. Jadi guru. Kenapa harus jadi ulama? Kenapa harus jadi tahfiz Quran? Apa motivasinya? Kenapa nggak jadi, mohon maaf nih, dokter kah?
pilot setiap hari nengok awan, atau mungkin jadi insinyur, profesor gitu? Kenapa harus jadi penghafal Quran? Apa motivasi Hamam? Karena pengen jadi manusia terbaik, Masya sebaik-baik Allah. manusia. Sebaik-baik manusia ya. Masya Allah. Kalau di sekolah belajarnya bosan nggak sih? Karena kan harus setiap hari ya, harus nyetor hafalan gitu. Kalau motor hafalan gitu nggak bosan, Nggak bosan ya? Asik belajar di sekolah? asik, Banyak teman-temannya? banyak. Banyak ya teman-temannya ya? Biasa kalau yang bimbing bacaan Al-Qur'annya Hamam, di sini Ustazah siapa? Ustazah Indah. Ustazah Indah. Ya. Masya Allah. Nggak pernah marah-marah beliau sama Hamam? Marahnya paling kalau ada salah gitu. Kalau salah, atau pas nakal? Ya, Ya, Masya Allah, maklum lah namanya juga kalau nakal. Iya, luar biasa. Selain Ustazah Indah, ada lagi yang sering membimbing? kalau sekarang Ustazah Indah. Tapi pas kelas-kelas 1, 2, 3, 4, 5 gitu ada Mu'alim Suryadi. Oh, dulu ada. Hmm. Yang sering motivasi Hamam siapa? Ngasih apresiasi. Umi sering nggak ngasih apresiasi, misalkan Sering. kalau hafalannya bisa dapat diajak jalan-jalan misalnya gitu, atau nanti dibeliin apa gitu, beliin bakso. Sering. Biasanya dikasih apa sama Umi apa Abi? Umi Sama Abi. Biasanya nanti diajak jalan-jalan, jalan-jalan, kasih hadiah gitu. kasih hadiah, Masya Allah. Oke, menarik nih pemirsa. Insya Allah nanti setelah ini kita akan ngobrol ya bareng Uminya hadir hari ini. Hadir. Boleh nanti kita ngobrol bareng Umi ya. Mau tahu juga kita bagaimana keseharian dari seorang Hamam di rumah, dan kira-kira motivasi dari orang tua Hamam ini untuk menciptakan anak-anak penghafal Quran ini apa. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, terus ikuti kami di Jejak Hafiz Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labib. Menurut saya Hamam itu orangnya baik, suka berbagi, dia rajin murojaah, dia menghafalnya juga cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzan. Menurut saya Hamam orangnya baik, tidak iri ataupun dengki, dan dia suka berbagi, hafalannya tekun, rajin tadarus, dan murojaahnya tekun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astar. Menurut saya Bang Hamam orangnya selalu mengajak teman-temannya dalam kebaikan dan selalu membantu teman-temannya untuk menghafal Al-Quran. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Jejak Hafiz Indonesia, masih bersama Hafiz kita yaitu Hamam, dan alhamdulillah sekarang sudah hadir ya ibunda atau Umi dari Hamam, ada Umi Yuni. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, terima kasih udah hadir di kesempatan kali ini. Kita mau ngobrol-ngobrol nih berkaitan dengan aktivitas Hamam di rumah ini ya. Masya Allah. Hamam ini anak ke berapa sih Umi? Jadi kalau hitungannya sebenarnya Hamam ini adalah anak keempat, tapi hari ini jadi yang ketiga karena kakaknya yang pertama itu sudah duluan dipanggil Allah. Insya Allah. Dan katanya rata-rata anak Umi itu semuanya penghafal Al-Quran. Iya, alhamdulillah, walaupun dari segi capaiannya berbeda-beda ya, karena memang untuk menjadi penghafal Quran itu yaitu memang anugerah ya dari Allah. Yang penting kita ikhtiar gitu kan
untuk bisa menghantarkan anak-anak ini menjadi hafiz Quran dari segi kemampuan, kemudian seberapa mampu menghafalnya. Nah itu semua kan karunia ya, hasil itu adalah di tangan Allah. Masya Allah. Kalau menurut Umi sendiri nih, Hammam ini kemampuannya dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain gimana? Untuk hari ini dia masih lebih unggul ya di dalam kecepatan di dalam menghafal gitu kan. Kalau dulu kakak-kakaknya di kelas 6 itu yang pertama capaiannya 6 juz ya. Kemudian mungkin itu 4,5 juz. Kemudian yang sekarang kakaknya di SMP itu sekarang 21 juz, tapi waktu lulus dari SD itu 8 juz ya, mungkin itu 6 juz, dan hari ini Hammam 10 juz yang sudah diujikan di pekan tasmi, kan ada pekan tasmi ya di sekolah ini, seminggu itu pekan tasmi sebelum ujian. Itu 6 juz, alhamdulillah mumtaz. Oke, Masya Allah. Mi, itu kan semua pasti ada usaha yang dilakukan oleh Umi dan juga Abi di rumah untuk menciptakan suasana penghafal Al-Quran di rumah. Kalau boleh tahu tipsnya bagaimana Mi dalam mendidik anak-anak tahfiz ini? Ya kan anak itu kan masanya masa-masa bermain nih, apalagi SD Mi. Bisa diarahkan untuk menghafal Al-Quran, itu tipsnya bagaimana Mi? Ya, yang pertama kita dulu sebagai orang tua. Kita memang punya niat yang kuat bahwa anak-anak kita ini memang mau kita jadikan sebagai penghafal Quran. Karena memang menjadi penghafal Quran itu kan landasan pertama ya untuk mencapai derajat takwa di sisi anak-anak kita. Nah ini memang kita yang orang tua harus punya niat itu. Nah, kalau sudah punya niat berarti kan tinggal kita memasang langkah-langkah. Nah, langkah apa yang harus kita berikan? Atau yang kita lakukan, yang pertama ya kita fahamkan kepada anak-anak itu bahwa menjadi penghafal Quran itu sebagai sebuah kebanggaan bagi seorang muslim gitu kan, dan itu adalah kemuliaan bagi dirinya yang akan diberikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi kita juga hadirkan fakta-fakta bahwa para penghafal Al-Quran itu hidupnya mudah di dunia, dan ketika meninggal, wafat itu dijaga jasadnya oleh Allah. Nah itu kita hadirkan di hadapan anak-anak kita, sehingga mereka punya keinginan gitu kan, sebagaimana keinginan orang tuanya. Kemudian yang kedua, ya namanya dunianya anak-anak adalah dunia bermain, ya kita juga harus bisa mengendalikan waktu anak-anak kita untuk bisa membagi antara waktu bermain dengan waktu tahfiz. Jadi kalau saya biasanya saya punya password. Jadi kalau anak-anak mau main keluar, maka harus tahfiz dulu. Kalau tidak tahfiz, kita tidak kasih main keluar gitu. Jadi memang passwordnya itu gitu kan. Jadi harus hafal dulu. Jadi dahulukan Allah. Nah, jadi menghafal Al-Quran itu berarti kita mendahulukan Allah. Jadi dahulukan dulu Allah. Jadi mereka tahfiz dulu, baru kemudian baru bisa keluar dari rumah main-main. Gitu. Mi, pernah nggak sih di antara anak-anak termasuk mungkin Hammam ini ngeluh gitu, Mi capek ngapal Quran terus tiap hari, nggak ngapa, libur ngapa gitu? Ya itu sesuatu yang manusiawi gitu kan, bahwa anak itu lelah di dalam menghafal Al-Quran. Nah itu sesuatu yang manusiawi. Ya ketika dia lelah ya kita kasih space gitu kan. Mau apa? Nah, kalau Hammam kan sukanya berkarya, masak gitu kan. Jadi kalau di rumah ada bahan, misalkan pisang, kemudian juga ada tepung, ada telur, ada keju, ada susu. Nah, itu bisa menjadi makanan yang menarik buat Hammam dan dia bisa mengolah sendiri gitu jago kan. masak Hammam ya? Masya Allah. Oke Mi, mungkin terakhir Mi, nasihat buat putra tercinta Hammam ya agar semoga dia bisa terus istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Singkat aja Mi, kira-kira apa yang disampaikan sama si Hammam? Ya, jadi harapan Umi dan Abi, Hammam ini menjadi imamul muttaqin. Jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka untuk memulai menjadi orang yang bertakwa, maka jadilah hafiz Quran.
Karena dengan hafal Quran kita akan dimudahkan oleh Allah untuk memahami dan mengamalkan sehingga benar-benar menjadi orang yang bertakwa sehingga selamat di dunia dan juga selamat di akhirat nanti. Masya Allah, ini nasihat yang sangat luar biasa. Hamam, jarang-jarang ada seorang ibu, umi yang akan peduli tentang akhirat anaknya, tidak hanya memikirkan dunia saja. Hamam, ada yang ingin diucapkan sama umi? Singkat aja ucapan terima kasih, silahkan. Terima kasih buat Umi, Abi sama guru-guru yang telah membimbing Hamam untuk menghafal Quran. Jadi sekarang 10 juz dan mungkinnya 6 juz. Semoga Umi sama Abi bisa dimudahkan urusannya di dunia, akhirat, serta guru-guru semuanya. Masya Allah, amin. Tolong dicium tangan Umi. Luar biasa, perjuangan Umi luar biasa. Masya Allah. Kita doakan supaya semua anak-anak Umi ya berhasil dalam dunianya dan akhiratnya. Amin. Dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha semua. Amin. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, ya insya Allah nanti setelah ini kita akan ngobrol bareng ya Ustazah pembimbing bacaan Al-Quran dari Hamam. Dan juga nanti kita akan coba tes bacaan Al-Quran dan kita dengarkan juga bagaimana bacaan dari seorang Hamam. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, terus ikuti kami di Jejak Hafiz Indonesia. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Jejak Hafiz Indonesia. Masih bersama Hafiz kita, Hamam Ibrahim Batubara. Dan kali ini sudah bersama kita adalah ustazahnya yang senantiasa membimbing bacaan Al-Quran dari Ananda Hamam, yaitu ada Ustazah Indah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Ustazah, mohon maaf, mohon waktunya sedikit untuk ngobrol berkaitan dengan anak didik Ustazah yaitu Hamam. Ustazah, kalau melihat Hamam ini dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya ini dari segi bacaan Al-Qur'annya, tajwidnya, setoran hafal Al-Qur'annya itu bagaimana Ustazah? Iya, dari awal Ananda Hamam ini memang saya yang pegang baik itu tahfiz maupun tahsinnya Ustaz gitu. Jadi tentu saya banyak tahu bagaimana perkembangan Ananda Hamam ini mulai dari bacaan tajwidnya gitu kan sampai hafalan Qur'annya, dan alhamdulillah sejauh ini di Khairu Ummah Ananda Hamam ini yang hafalannya lebih banyak daripada teman-temannya yang lain. Begitu juga dari sisi bacaan Al-Qur'annya. Insyaallah dari sisi fasahahnya, tajwidnya beliau sudah sangat bisa untuk melafazkan dengan baik. Masya Allah. Ya, jadi untuk kesehariannya, untuk setoran hafalannya itu Hamam ini selalu yang terdepan atau ada pesaingnya yang terdekat itu Ustazah? Ya, karena di sini sekolah tahfiz ya Ustadz, tentu pasti mereka semangat untuk bersaing, tapi bersaing dalam kebaikan tentunya gitu. Memang hanya saja gitu dari sisi kecepatan menambah hafalan gitu, kecepatan menangkap pelajaran, memang sejauh ini Ananda Hamam yang lebih terdepan gitu ya. Hanya saja temannya juga ada yang mencoba untuk mengunggulinya seperti itu. Siapa nih teman yang biasa sering jadi saingan untuk setoran sama Ustazah? Ada Labib, Hafiz, baru ada Faik, Asfar. Nah, banyak juga ternyata Ustazah. Masya Allah. Berarti semangat ya para siswa-siswa di Khairul Ummah ini ya. Luar biasa. Oke pemirsa, kita penasaran nih sebenarnya bagaimana sih bacaan Al-Quran dari Hamam. Dan untuk itu kita mau tanya dulu nih Hamam, paling suka sebenarnya Hamam ini baca surah apa sih Hamam? Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah. Boleh kita dengarkan ini Hamam ya? Boleh. Yuk silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Baik, Masya Allah, luar biasa bacaan Al-Qur'annya. Oke, kalau dari segi mungkin hafalan, kemudian juga dari kuatnya hafalan seorang Hammam ini bagaimana Ustazah? Sampai saat ini Ananda Hammam sudah menghafal sebanyak 10 juz ya Ustaz. Tapi memang kami sedang proses ya. Alhamdulillah sampai saat ini yang 6 juznya mutkin dan yang 4-nya lagi sedang proses memutkinkan. Seperti itu Ustaz. Oke, yang mutkin itu dari juz berapa aja? Dari juz 28, 29, 30, 1, 2, 3. Oke, boleh kita tes nih saja. Oke, pemirsa, kita akan coba tes hafalan Al-Qur'an dari seorang Hammam. Oke, kalau boleh Ustazah langsung aja ngetes ya. Iya. Oke. Ini saya ambil juga dari yang juz 4 boleh ya Ustaz ya, karena udah diproses mutkinkan juga kemarin. Oh gitu, gimana? Boleh nggak nih Hammam? Boleh. Oke, kata Hammam boleh Ustazah. Ayo kita langsung kita tes, disambung ya bacaan Ustazahnya. Yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Masya Allah, benar saja. Benar Ustaz. Oke, surah apa tadi coba? Surah Ali Imran ayat 104 sampai 105. Benar saja. Oh, sampai ayatnya pun hafal, luar biasa. Oke, sekali lagi ya. Oke, Ustazah satu ayat lagi nih Ustazah, kita tes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil-ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah faman ya'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Masya Allah, surah apa ayo? Surah Al-Baqarah ayat 178.
Benar Ustazah? Benar, Ustaz. Subhanallah, luar biasa. Oke, pemirsa, itu tadi hafalan dari seorang Hammam, dan alhamdulillah tadi sudah kita tes dan luar biasa, semua bisa dijawab, bahkan ayatnya ya hafal juga, luar biasa. Oke, mungkin terakhir ya dari Ustazah untuk ya memberikan semangat dan motivasi singkat aja kepada Hammam. Ya. Iya, untuk Ananda Hammam ya senantiasalah untuk menjadi ahlul Quran, ya, karena itu akan membawa Hammam nantinya kepada surganya Allah. Tidak hanya Hammam, sekaligus juga daripada kedua orang tuanya dan orang-orang yang senantiasa berinteraksi kepada Al-Quran juga akan mendapatkan keberkahan yang sama sebagaimana Hammam nantinya di hadapan Allah Ta'ala. Oke, terima kasih Ustazah, Masya Allah. Terakhir, ucapin terima kasih dulu sama Ustazahnya yang dari awal udah bimbing Hammam, bacaannya sampai bagus seperti ini. Silahkan, singkat aja. Terima kasih buat Ustazah Mu'alim yang telah membimbing Hammam untuk menghafal Al-Quran dan memutkinkannya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan buat Ustazah serta mu'alim-mu'alim yang ada di sini. Amin, amin, Masya Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga tayangan ini menjadi motivasi buat Anda ya untuk terus mendidik ya anak-anak keturunannya untuk menjadi ahlul Quran. Anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya dan akan memberikan hadiah mahkota yang indah di surganya nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.